Yang terhormat Ibu Mariana Yunani NPD dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Bapak Hosari Ramadan Sibarani SHMH perwakilan dari BGP. Yang kami hormati Bapak Khairi Rosadi SPD perwakilan dari BGP. Yang kami hormati Bapak Baharun Sudin SPD selaku Kepala SD Swasta Nitria Wira Batam yang merupakan tuan rumah penyelenggara kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Karmila SD dari Kacabdis, Kota Batam. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktik pendidikan guru penggerak Kota Batam, Angkatan 9. Serta Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan mendengarkan paparan dengan seksama. CGP berkumpul di Lokakarya meningkatkan mutu pendidikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi kan di sini kan diperbolehkan. Yang sama-sama kita hormati Ketua BGP Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Mariana Yunani SPD MM. Selamat datang kembali di Batam. Kami sudah kangen dengan nasihat-nasihat Ibu, udah lama nggak datang ke sini. Kemarin saya dapat kabar bahwa beliau lagi kurang enak badan sebenarnya, tapi beliau menyempatkan ke sini hanya untuk kita. Mudah-mudahan nanti kita akan semakin tercerahkan dengan nasihat-nasihat atau masukan-masukan beliau. Keluarga, buat Bapak Ibu di sini semuanya yang sudah datang dan hadir. Yang pertama-tama yang
Yang kami hormati ada Ibu Mariana Yunani MPD, selamat datang Ibu. Dan Bapak Hosari Ramadan Sibarani, SHMH, selamat datang Bapak. Dan Bapak Khairi Rosadi SPD dari pihak BGP, selamat datang. Dan Ibu Karmila SE, perwakilan dari Canggis ya Bu ya. Selamat datang Ibu. Dan tidak asing lagi Bapak Sunarno SPD. Terima kasih Pak sudah diberikan kepercayaan bagi yayasan kami, Yayasan Pancaran Maitri, khususnya yang berhubungan langsung yaitu saya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, puji syukur atas rahmat kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Selalu hadir dan semangat Bapak Ibu. Dan memang dalam bulan ini tempat kita beruntun dipakai oleh dari angkatan 9, angkatan 10, rencananya juga angkatan 11 katanya ya. Semesta indah dalam cakrawala. Wujudkan cita-cita kita untuk dunia, memajukan Batam dengan pendidikannya. Bapak Ibu jangan sampai kehilangan idealisnya, ya. Sedikit saja kita refleksi tujuan dari program pendidikan guru penggerak ini. Sepertinya sudah banyak yang lupa ini, karena sampai 8.30 baru hadir semua. Bapak Ibu, ini episode kelima dari strategi Merdeka Belajar. Jangan lupa ya, Bapak Ibu, kita flashback sedikit saja. Tujuan dari strategi Merdeka Belajar itu adalah pertama mempercepat transformasi pendidikan di tanah air kita. Karena kita sudah lama sekali mengalami learning crisis ditambah dengan lost learning. Masih ingat kan itu ya Bapak Ibu? Nah, mempercepat kembali pulihnya pendidikan di tanah air itu melalui transformasi pembelajaran. Strateginya salah satu saja ini adalah PGP. Diharapkan Bapak Ibu semua CGP yang hadir di ruangan ini menjadi pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin itu menjadi contoh, benar nggak? Benar nggak? Menjadi role model, benar nggak? Ada yang nggak jawab? Benar tidak menjadi role model? Benar. Kami saja BGP sudah datang dari kemarin Bapak Ibu. Ya, karena kami khawatir kalau datang pagi-pagi terlambat. Bapak Ibu ada yang dari pulau? Ada yang dari pulau nggak? Dari belakang Padang, dari pulau apa yang udah hampir Moro itu? Ada tidak? Kenapa masih terlambat? Saya hitungi gitu ya, sampai 8.30 baru hadir semua ini. Bapak Ibu malu dong kalau pemimpin pembelajaran role modelnya seperti ini. Bapak Ibu PP, kita kembali ingatkan penilaian untuk lulus itu ada 3 kriteria ya. Yang pertama kehadiran, betul? Dari 38 pertemuan baik luring ataupun daring itu dikasih dispensasi hanya 34. Ya, kalau di bawah 34 Bapak Ibu tidak hadir sudah pasti tidak lulus. Jadi jangan dianggap pendidikan ini pasti lulus. Hilangkan model-model pelatihan zaman dulu Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah penilaian. Bapak Ibu PP tidak harus meluluskan semua kalau memang kriteria kelulusan tidak dipenuhi. Tolong lebih profesional PP ya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu selama program pendidikan ini nggak boleh pindah ke struktural. Harus tetap menjadi guru ataupun kepala sekolah. Ya 6 angkatan 9 program guru penggerak khususnya Kota Batam. Tepuk tangan dong. Baik, sebelum memulai kegiatan Loka 6, mari sama-sama kita mengadakan kedua tangan dan menundukkan kepala. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada pagi hari ini ya Allah.
segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti kegiatan Lokakarya ke-6 PDP Angkatan 9 Kota Batam. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa manfaat, barakah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon padamu, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada-Mu. Iya, ready Bapak Ibu, 1, 2, 3, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Bergerak, menggerakkan. Terima kasih kepada yang terakhir. Jadi pasti nanti kita sesudah ini pasti ada rasa kangen, ya kan? Tapi itulah namanya, ada pertemuan, ada perpisahan. Kemudian sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami mengucapkan doa untuk Pak Jadi ya, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan ya, kemudian tetap semangat. Ini adalah bagian dari ujian kita juga untuk menjadi yang terbaik, ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, selamat datang di Lokakarya ke-6, yaitu keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. 1 tahun untuk pengembangan sekolah. Artinya setelah Bapak Ibu selesai loka ini, kita membuat rancangan 1 tahun ke depan. Artinya ketika kita selesai menjadi seorang CGP dan sudah menjadi seorang GP, bukan berarti disitulah titik berhenti kita, tetapi itu adalah awal mula kita melangkah ke depan. Gitu. Jadi itu dia nanti. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu juga dapat mengidentifikasi kekuatan diri Bapak Ibu sendiri yang mendukung program sekolah. Kemudian dapat menyusun rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung program sekolah. Artinya karena kita adalah CGP adalah dituntut untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dan pembelajaran bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Nah, itulah fungsi kita sebagai seorang guru. Dari SDN 006 Sekupang, kebelah saya. Nama saya Diana Bida, saya dari SD 10 Nongsa. Teman saya siapa namanya? Nama saya Dewi Oktayovina. Saya Gak dengar nanti Pak. saya siapa namanya? Nama saya Retno Tindayati dari SLB Negeri Batam. Sebelah saya Kenapa tadi saya duduk itu kan gak semangat, tidak pakai nama saya. Coba lah, nama saya. Ayo lagi. Ayo dari Retno. Semangat lah sedikit. Saya Mira Handayani, saya dari SD IT Darussalam. Jelas saya siapa namanya? Nama saya Purnama Aseka Sedat. Asal saya SDS Negrawira.
Iya. Saya siap. Siapa namanya? Ayo. Nama saya. Oke. Nama saya Supandi Ginting, asal sekolah SD Terania Supang. Siapa ya? Nama saya. Sekolah saya SMPT 26. Bapak siapa namanya? Nama saya Kriston Cigalinggi, asal sekolah SD Maitriawira. Sebelah saya siapa namanya? Nama saya. Son, cek, cek, son, cek, son. Oke, tangan untuk kita semua. Wah, aman ya. Kepala, hidung, instruksinya apa Bapak Ibu? Ya. Melihat. Nah, kalau dalam segi permainan ini yang salah itu dipajukan ke depan, ya. Nah, nanti kita menari biasanya. Oke. Nah, sekarang instruksinya mendengar ya, fokus. Oke, fokus. Jangan ada yang berpaling dari saya. Oke. Instruksinya melihat. Mendengar. Oke. Nah, tiru apa yang didengar ya. Pegang kepala lagi, hidung, telinga, mulut, aman. Kepala, telinga, mulut, telinga, hidung. Ayo, ada ke kepala. Oke, jadi begitulah. Tepuk tangan dulu ya. Berarti menghambat, menghalangi untuk kita beraktivitas seperti yang biasanya. Karena sebenarnya puasa itu justru melatih kita bagaimana bisa menahan, menjaga kebugaran kita tetap konsisten dan bisa melaksanakan aktivitas lainnya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya lihat Bapak Ibu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Sebenarnya ada rasa sedih ya, karena akan berpisah dengan Bapak Ibu ketemu lagi di PIPI berikutnya. Di PI ya, termasuk di PI berikutnya dan juga di lokal berikutnya. Tinggal sekali lagi kita ketemu. Tapi walaupun demikian, saya yakin Bapak Ibu pertemuan kita baik antar PP, antar CGP, angkatan 9 ini bisa tetap solid, kompak. Dan juga harapan saya setelah selesainya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan guru penggerak ini, Bapak Ibu silakan bergabung di komunitas kita. Komunitas kita namanya adalah komunitas guru berbagi, yang isinya adalah semua guru penggerak dari angkatan 4, kemudian 7, 8. Pada segi 50 enggak gitu, itu timbangan jalan. Ini ada nggak hasilnya nih? Ada. Selamat pagi menjelang siang. Mana kopi break mana kopi break? Ada. Aduh, Pak Ristom serius sekali ya. Pak, gambar apa Pak? Oh ini guru SD SMP Bu? Guru SD. Nah ini guru SD yang sesungguhnya ya. Nah ini paling guru SD. Intan, gambar apa Bu In? Khusyuk ya? Mak. Gambar apa Bu? Gambar apa Pak? Oh, kok biru semua Pak?
Di luar. Enggak. Cuma ada 2 warna doang hidupnya. Nah, pohonnya hijau sekali, Bu. Ini ketinggalanin Bu orang. Ibu, gambar apa Bu? Ma, ini juaranya kayak ini ya Pak. Melalui program guru penggerak yang saya angkat di sekolah, yang berkolaborasi bersama rekan saya Ibu Juliana selaku guru matematika, saya mengangkat program MLM. Jadi program ini kepanjangannya multi level matematika, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Jadi harapan saya untuk 1 tahun ke depan, karena kita mencoba berhayal, hayalan yang coba saya buat, saya berharap lingkungan sekolahnya adalah lingkungan sekolah di mana warga sekolahnya yang saling berkolaborasi. Dari gambarnya saya buat panah yang saling berkaitan walaupun tidak kelihatan, dari orang tua, guru, dan kepala sekolah yang saling berkolaborasi dan saling belajar untuk memajukan sekolah yang berpihak kepada siswa. Kemudian, adapun gambaran siswa-siswa 1 tahun ke depan yang saya harapkan adalah siswa yang rajin berliterasi. Di sini ada gambar bukunya. Kemudian siswa yang canggih secara teknologi. Kemudian juga siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, terutama terkait dengan mata pelajaran saya yaitu matematika. Profil pelajar Pancasila yang sangat di sini dijunjung tinggi adalah bernalar kritis, kemudian mandiri dan kreatif. Dan juga dibantu oleh orang tua yang saling mendukung program sekolah. Kemudian tidak hanya orang tua, guru dan kepala sekolah juga saling tetap belajar, karena sejatinya kita adalah belajar sepanjang hayat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hayalannya dapat terlaksana 1 tahun lagi. Bisa itu menjadi mentor. Layaknya kita program guru penggerak, kita dibimbing oleh pemerintah secara, kalau kitanya free ya Bapak Ibu ya, kita dibiayai pemerintah. Jadi saya pun menerapkan hal yang seperti itu. Saya membimbing siswa yang bisa, dan siswa yang bisa saya harapkan menjadi mentor bagi siswa yang tidak bisa. Karena rapor pendidikan di sekolah kami pada tahun sebelumnya itu kuning Bapak Ibu untuk numerasi. Dan kalau saya mengajar di kelas itu, kalau matematika paling yang bisa hitungan jari, yang nggak bisanya itu banyak Pak. Nah jadi kurang lebih agar menyetarakan kemampuan matematika dasarnya dengan cara seperti ini. Jadi siswa yang bisa saya yang membimbing, CGP atau guru matematika di sekolah berkolaborasi, kemudian dia akan menjadi mentor siswa yang tidak bisa, yang ia pilih sendiri. Kurang lebih seperti itu Bapak. Future, masa depan. Jadi ada gambar pertama itu isi, itu tentang teknologi, di mana kalau kita tahu Bapak Ibu, sebenarnya belajar itu adalah aktivitas sebenarnya. Bukan mengarah kita harus powerfulness enggak. Tetapi bagaimana aktivitas itu mempunyai nilai positif. Kemudian yang gambar itu 3B, itu saya singkat dari 3B. 3B itu brain, beautiful, dan behavioral. Artinya anak itu diharapkan ke depannya punya kecerdasan brain. Yang kedua itu cakap atau indah dalam hidup. Kemudian yang ketiga itu behavioral, tingkah laku manusia. Jadi masa depan yang diharapkan untuk kedepannya, kita sebagai CGP kami di sini mengharapkan yang 3B ini dari program gerakan mencegah bullying. Jadi anak itu punya aktivitas seperti mendesain suatu poster, mungkin dalam lomba pentas siswa nasional namanya desain poster sama desain batik. Program saya ini adalah buka mata. Ya. Buka mata itu artinya buat kami matematika itu asik. Iya, begitu ya.
Ya, sebetulnya semuanya ini bisa luas, bisa mata pelajaran apapun bisa. Tapi karena yang kemarin saya buat adalah matematika, ya kita khususkan saja di matematika. Oke, yang pertama visual saya nih mengenai anak 1 tahun ke depan, ya, mengenai muridnya dulu. Di situ ada 3 gambar, ada 4. Ya, yang pertama ada gambar anak menggunakan peci dan masjid, artinya apa? Anak yang berakhlak mulia, ya, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua ada gambar anak yang mana di sampingnya adalah komputer, yang mana itu artinya anak tersebut sangat kreatif, ya, mampu memecahkan berbagai macam masalah yang dihadapinya, kemudian dia mampu berpikir visual. Nah, dan yang ketiga adalah anak yang ahli juga dengan sains dan juga kesehatan. Artinya dia mampu, ya, menjaga kesehatan dan lingkungan sekitar, ya, untuk tetap bersih, sehat, ya, dan juga dia paham mengenai sains. Nah, karena hubungan dari matematika ini ke sains itu sangat erat. Kemudian ada gambar terakhir di mana sekumpulan anak, di tengahnya ada berbagai macam trofi. Artinya anak-anak kami penuh dengan prestasi. Oke. Berikutnya lagi ada gambar kepala sekolah. Terkait memvisualisasikan visi sekolah kita nanti 1 tahun ke depan seperti apa. Dan tadi kita lihat sekilas dari kelompoknya Pak Amir, kemudian kelompoknya Pak Irwan, dan kelompoknya Bu Desrianti sudah memaparkan di depan di sini terkait mimpi, terkait visi sekolahnya seperti apa di gambaran 1 tahun ke depan. Kemudian dikaitkan dengan apa yang sudah diprogramkan. Program-program yang tadi disampaikan di sini itu semuanya terkait dengan aksi nyata yang sudah dibuat sama Bapak Ibu ya kemarin, yaitu program-program yang berdampak kepada peserta didik siswa. Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita lalui di sesi ini terkait membuat rencana program sekolah. Ini adalah bagian dari tahapan prakarsa perubahan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita menggunakan yang namanya alur baja. Alur baja ini yang pertama prakarsa perubahan yang ingin yang akan dibuat oleh kita, alurnya seperti apa, yaitu dengan menggunakan alur baja. Buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, kemudian jadi mimpi, kemudian A-nya apa? I-nya enggak? Alfadros. Jadi cepat, bisa jadi dipercepat waktunya gitu, tergantung nanti. Di sini adalah kita mengidentifikasi kekuatan diri kita. Nah, kita dengan memberikan sebuah pertanyaan, di manakah letak saya sekarang? Nah, tujuannya sesi ini yaitu dapat mengidentifikasi kekuatan diri yang dapat mendukung program sekolah. Nah, nanti di sini mungkin Bapak Ibu kemarin sudah lihat dokumen penilaian kompetensi diri yang 360 derajat sudah ada, boleh dibuka di laptopnya. Sudah.
Ada ya? Silakan mungkin langsung dibuka. Ya, itu yang khusus kompetensi diri sendiri ya, yang kolom yang sudah saya buat di papan tulis. Pertanyaan pertama, apa praktek baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak? Yang kedua, apa yang masih menjadi tantangan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Di sebelahnya, di tengah ya. Kita satu dulu ya. Bapak Ibu silakan tuliskan apa praktik baik yang sudah dilakukan sebagai upaya peningkatan kompetensi guru penggerak. Apa praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan? Ya. Yang sudah ya Bapak Ibu, yang sudah dilakukan praktik baik yang sudah dilakukan. Warna hijau ya? Ya, warna hijau boleh. Hijau ya. Biru ya? Biru ya, mohon laptopnya disingkirkan dulu ya. Bisa? Baik. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, praktik baik dan upaya pengaplikasian kita sebagai guru penggerak. Saya sudah petakan ada 3 peta. Yang banyak adalah mengatakan mampu menerapkan pelayanan berpihak pada murid. Saya ambil ada beberapa. Siapa yang merasa menulis ininya? Saya sudah menerapkan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran aktif dan interaktif. Siapa yang buat ini? Oke. Pembelajaran inovatif seperti apa Pak? Boleh berbagi dengan kita yang Bapak lakukan satu pengembangan diri, dan juga pembelajaran aktif dan interaktif seperti apa? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Izin terkait dengan pembelajaran yang aktif dan interaktif ya Pak ya. Yes. Karena ini memang tantangan buat kita GP ya Bu. GP apa dia ketika tapi nanti nggak sengaja loh Bu. Nggak sengaja. Itu nggak sengaja tuh biasanya. Kita kabur ya Bu ya. Berpuasa di Jawa semua. Tantangannya adalah ketika kita di observasi kemarin memang kita dituntut untuk seperti apa sih pembelajaran yang dihasilkan oleh CGP di kelas. Nah ini merupakan satu pembelajaran setelah kita jadi kurang berapa bulan ya Bu ya. Ini kita belajar di sini yang kita harus membuat mendesain pembelajaran yang aktif, yang interaktif. Dan di sini kami mencoba waktu itu membuat pembelajaran yang aktif, di mana menggunakan model pembelajaran ya Bapak Ibu, menggunakan model, kemudian menggunakan menggunakan media yang interaktif ya, yang harus terpenuhi kebutuhan murid baik secara diferensiasi ya Pak. Terima kasih Bapak sudah mengapresiasi perbedaan saya. Kalau di sekolah saya SLB ya Pak, saya sebenarnya tidak muda lagi sebetulnya, tapi mungkin saya masih kelihatan 17 tahun. makin lama bulan ini. Ini jam-jamnya tidur loh. Kalau saya tidak bawa pandai-pandai tidur semua ini. Yang lain semua itu muda. Iya, Bapak saya kan saya yang tua di sini. Masih sudah ada senior yang lebih senior dari saya. Jadi setiap program yang saya sampaikan, ini kadang-kadang yang sudah terjadi ya Pak sama saya. Oh itu sudah saya lakukan. Oh begini, tapi tidak jelas gitu. Jadi sebenarnya ketika saya rincikan, oh saya udah tuh kayak gitu. Saya tanya balik sama beliau, terdiam, nggak bisa gitu mereka menjelaskan. Kemudian jangan nangis lah. Yang kayak kemarin kan ada tuh Pak dari Kobel kami mengadakan workshop webinar. Isinya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ketika itu kan sebelumnya
HR itu tidak ada, jadi si bapak itu tidak melakukan komunikasi dulu kepada kami gitu kan, kepada rekan guru yang lain gitu. Jadi ya udah kira itu ya minimal ilmunya sama yang saya dapatkan di PGP ini. Tapi lagi sama-sama di tahun pelajaran ini pun juga udah luar biasa administrasi kita ya Bapak Ibu, di Simpe, kemudian juga di KMF, benar sekali Bu. Kalau nggak Kak Cair dan lain-lain ya Bu ya. Jadi memang semaksimal mungkin, karena memang kita ini rata-rata juga ibu-ibu yang menjadi guru, apa yang menjadi pekerjaan sekolah kita usahakan selesai di jam sekolah, sehingga pekerjaan itu tidak kita bawa pulang. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian terkait pelatihan yang memang terkadang kan jam mengajar kita ini luar biasa juga banyak ya Bu Pak, sampai 35 jam. Jadi di saat ada jam kosong, apa yang bisa kita kerjakan seperti mengoreksi mungkin ya Pak, daripada dibawa ke kantor, koreksi bersama dengan siswa seperti penilaian proses tadi. Kemudian jika ada pelatihan, ada waktu luang di luar jam istirahat, nah itu diselesaikan di sekolah sehingga tidak banyak yang dibawa pulang. Kurang lebih Bapak Ibu semua sudah belajar memanajemen waktu dalam melaksanakan tugas JGP. Itu saja, terima kasih Pak. Nah, di situ silakan Bapak Ibu dibuka lembar kerjanya, itu lembar kerja rencana penguatan kompetensi diri. Nah, apa saja nanti yang akan dilakukan? Nah, seperti ini kan, lembar kerja seperti ini. Di situ ada beberapa kolom. Apa kompetensi yang ingin Anda kuatkan? Nah, kompetensi apa saja? Ini terkait masalah kompetensi guru penggerak. Nah, kompetensi guru penggerak kalau misalnya ada 4 ya. Ini biar cepat kan. Kompetensi guru penggerak ini poin-poinnya. Yang pertama adalah apa rencananya untuk mengembangkan diri atau mengembangkan diri beserta orang lain. Artinya membawa orang lain. Ya, kemudian memimpin proses kegiatan pembelajaran di kelas kita sebagai guru. Kemudian memimpin pengembangan sekolah. Bagaimana walaupun kita guru tetap harus punya ide atau ide kreatif, ide apa yang bisa mengembangkan sekolah. Kemudian memimpin manajemen. Apakah apalagi memimpin manajemen ini merancang prakasa perubahan itu. Mungkin ini kan kita di awal sudah membuat prakasa perubahan ini idenya, kemudian kita lakukan dan aksi nyata. Sudah selesai. Bukan berarti seperti itu. Setelah ini pun harus lebih bagus lagi. Kita sudah menyelesaikan mimpi yang satu, kita bermimpi lagi yang kedua, terus bermimpi selama kita masih hidup, selama kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi guru. Kemudian penguatan kompetensi diri yang dirancang ini adalah bagian untuk mendukung tercapainya rencana pengembangan sekolah. Yaitu kita flashback lagi bahwa sekolah itu punya visi dan misi. Jadi kita ketika mimpi itu ya kita harus berdasarkan visi dan misi sekolah. Dan ingat, visi dan misi sekolah bukan kepala sekolah yang membuat, tetapi warga sekolah. Siswa juga terlibat ya, kemarin kan tokoh masyarakat juga terlibat, guru-guru juga terlibat. Sampai jam 2.15 kebersamaan kita, dan dari Loka Karya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang Loka Karya terakhir ya. Kemudian begitu juga pendampingan, semuanya sudah selesai. Artinya di sini saya secara pribadi sebagai PP sudah memberikan predikat GP kepada Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan dong. Ya. Saya yakin Bapak Ibu akan menjadi seorang GP yang luar biasa, yang lebih dari kami-kami yang berdiri di depan sini. Kami di sini berdiri di depan bukan karena kami merasa hebat. Bukan berarti seorang PP itu mengerti semuanya, tidak. Kami juga mengambil pelajaran ya Pak ya, Bakja ya di sini ya, kita ambil pelajarannya. Ambil pelajaran dari Bapak Ibu semuanya yang luar biasa sekali, dan tentu
program-program yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu juga akan saya ambil